bagikan pelajaran kita ya, kita akan melihat apa yang sudah ditulis oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat, dan ini akan menjadi patokan kita dari pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini waktu Amerika kita akan membahas tentang pelayanan surgawi. Ini adalah bagian terakhir. Ini adalah bagian terakhir dari pelajaran kita untuk minggu ini. Besok malam Pendeta Muda Tulus tentunya akan membawakan rangkuman dari pelajaran kita. Tapi pada saat ini mari kita lihat apa yang sudah dituliskan sehubungan dengan pelajaran kita. Baik, saudara-saudara sekalian. Sorry, bagaimana caranya mau transfer? Ini tak bisa ya. Ini PowerPoint-nya. Iya, ini PowerPoint-nya. Saya mohon maaf, kita boleh ada. Oh, bukan ini. Ya, tadi yang sudah. Ya. Ini. Oh, kenapa dia macet ya? Baik, saudara, mungkin sementara ini sedang diatur, saya akan baca saja supaya waktu kita tidak ada masalah sedikit teknis hubungan dengan kabel-kabel yang baru tersusun pada saat ini. Oke, ya, ini enggak terbalik deh kalau kata-katanya enggak ya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa membaca bersama-sama dengan saya. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini ya, pelajaran Sekolah Sabat kita pada pelayanan surgawi, ini adalah bagian untuk hari Kamis ini. Ya, mari kita membaca. Itu dimulaikan dengan kata Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 katakan apa? Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri. Ya, Kristus masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kita sudah coba membahas pada malam yang lalu ya, pada waktu Amerika malam yang lalu kita sudah membahas bagaimana dalam akhir pembahasan kita bagaimana Kristus masuk ke dalam kerajaan surga itu untuk apa? Kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan Bapa, tapi untuk siapa? Kepentingan kita. Pelajari Ibrani 9 ayat 24. Lebih khusus dalam konteks di mana ayat ini dikatakan apa? Dalam konteks ayat itu dituliskan yang menjelaskan bahwa pelayanan Kristus di sorga bagi kita setelah pengorbanan kematiannya bagi kita. Meskipun banyak yang dapat dikatakan sehubungan dengan apa yang Yesus lakukan, kita mau berfokus pada satu poin, yaitu anak kalimat yang terakhir yang mengatakan bahwa Kristus sekarang berada di hadirat Allah demi kita. Jadi kita dengan kata lain, mungkin satu pemahaman, kita pikir, wah kita harus melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang Kristus lakukan bagi kita saat ini adalah dia sedang melayani kita. Dia sedang melayani kita. Pikirkan tentang apa maksudnya. Kita yang penuh dosa, manusia yang telah jatuh, kita akan terbakar dengan sinar kemuliaan Tuhan jika kita memandangnya sekarang dalam keberdosaan kita. Tetapi tidak peduli betapa jahatnya kita atau betapa terang-terangan kita telah melanggar hukum Tuhan yang suci, kita saat ini memiliki seseorang yang tampil di hadirat Allah untuk kita. Kita memiliki perwakilan yang berada di hadapan Bapa untuk kita. Dan pikirkan betapa Kristus mengasihi, mengampuni, dan menerima ketika berada di atas dunia ini. Pribadi yang sama sekarang sedang mengantarai kita di surga. Jadi ada perbandingan di sini kita lihat ya.
apa yang Kristus lakukan pada saat dia sedang berada di dalam dunia, dan apa yang dia sedang lakukan kepada kita saat ini. Ini adalah bagian yang lain dari kabar baik itu. Yesus tidak saja membayar hukuman untuk dosa-dosa kita, memikulnya sendiri di salib menurut 1 Petrus 2:24. Tetapi sekarang dia berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara antara surga dan dunia, mengantarai manusia dan Allah. Ini membuat pengertian kita sempurna. Gimana? Karena Yesus baik sebagai Allah dan manusia. Seorang manusia yang sempurna tanpa dosa adalah satu-satunya yang dapat menjembatani jarak yang memisahkan antara manusia dan Allah yang disebabkan oleh dosa. Poin penting untuk diingat dalam semua ini adalah bahwa meskipun ada banyak poin ya, poin penting adalah apa? Sekarang ada seorang manusia yang dapat merasakan semua pencobaan, semua kesakitan, dan pencobaan kita menurut Ibrani 4 ayat 14 dan 15 yang sedang mewakili kita di hadapan Bapa. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Apakah dua peran yang ayat ini sebutkan untuk Yesus? Bagaimanakah peran-peran ini digambarkan dalam pelayanan bait suci dunia? Kabar besar dari perjanjian baru yang Yesus sudah establish ya, adalah sekarang oleh karena Yesus, orang berdosa yang bertobat, memiliki seorang yang mewakili mereka dalam surga di hadapan Bapa. Seorang yang memberikan bagi mereka sesuatu yang tidak dapat mereka peroleh melalui diri mereka sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Yesus ya yang dapat berbuat bagi kita. Yang dapat berdiri, Yesus yang dapat berdiri di hadapan Allah. Kristus dengan kebenaran yang sempurna memikul dalam kehidupannya melalui penderitaan. Ibrani 2:10. Sekarang berdiri di hadapan Allah. Memohon bagi kita pengampunan dari dosa dan kuasa atas dosa untuk mengalahkan dosa. Kita mendapatkan bantuan dari Dia. Bukan hanya pengampunan dari dosa, ya itu sudah waktu yang akan past lalu, tetapi juga bagaimana kita mendapatkan kuasa untuk mengatasi dosa pada saat ini dan di waktu yang akan datang. Karena tanpa hal-hal ini, kita tidak akan memiliki pengharapan. Tanpa adanya pengampunan, tanpa ada kuasa untuk mengalahkan dosa, maka kita tidak akan memiliki pengharapan. Tidak sekarang ini, dan tentu juga tidak dalam penghakiman nantinya. Berdoalah dan renungkan ide tentang seorang manusia, seorang yang telah mengalami pencobaan untuk berdosa, berdiri di hadapan Allah. Apakah artinya itu bagimu secara pribadi? Jenis pengharapan dan dorongan apakah yang diakibatkannya? Jadi bagaimana ini ya? Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Bagaimana itu menjadi sesuatu hal yang apa? Sangat memberikan kekuatan bagi kita. Yesus yang saat ini di dalam kerajaan surga, tetapi bekerja untuk kepentingan kita. Bekerja untuk kepentingan kita. Pelajaran kita katakan bahwa Yesus adalah pengantara manusia. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka di dalam kerajaan surga ya. Ibrani 7 ayat 25. Yohanes 19 ayat 30 katakan apa? Ini satu pertanyaan orang katakan apa? Oke, kalau Yesus sekarang menjadi pengantara bagi kita, bagaimana kita mencoba untuk menjawab pertanyaan orang? Loh, apa yang Dia buat? Bukankah sudah selesai? Yohanes 19 ayat 30 katakan apa? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apanya yang selesai? Apanya yang sekarang masih dilanjutkan oleh Yesus pada saat ini? Jadi inilah satu pertanyaan yang mungkin banyak orang pikir, kalau begitu bagaimana caranya untuk mensinkronisasi kedua ayat ini? Apanya yang sudah selesai? Tentunya ada dua poin penting. Kita dapat melihat bahwa keselamatan umat manusia, ya, kehidupan kekal yang Tuhan tawarkan itu adalah bukan satu titik di mana kita tiba di titik sudah berakhir. Tidak. Kita sedang menghadapi bukan satu titik tetapi satu proses. Ya, satu proses yang dari satu titik kepada titik yang lainnya itu berkelanjutan. Ya, ada satu proses. Nah, apa
Apa yang berkelanjutan itu? Ya, penebusan itu sudah selesai. Yang pada saat Yesus katakan sudah selesai itu, penebusan itu sudah terjadi masa lalu. Apa yang dia lakukan apa? Untuk menebus seluruh umat manusia dan bagi yang percaya dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus tidak hanya mati di kayu salib dan itu saja, itu orang bilang itu tok pekerjaan Yesus, bukan ya. Jadi penebusan itu pada saat kita menerima, kita bukan once saved, always saved. Kita tidak sekali kita diselamatkan, kita terus akan apa? Tidak ada masalah sesudah kita apa? Menerima kasih karunia itu tidak langsung pasti kita akan apa? Dengan kata lain pasti kita akan apa ya? Kita tidak akan apa ya? Tidak akan keluar dari buku kehidupan. Tidak. Ya, kalau saat kita menerima Yesus, lalu kemudian kita mencela Yesus, kita menolak kembali Yesus, maka tidak ada lagi yang dapat Yesus lakukan ya bagi kita. Ya. Jadi ada penebusan, yaitu sudah selesai masa lalu, tetapi ada pemeliharaan dari penebusan tersebut. Jadi pada saat kita ditebus, kita harus bertumbuh dalam iman. Kita harus apa? Kita harus berjalan terus di dalam kebenarannya. Jadi ada yang harus pengantaran atau pemeliharaan yang berlanjut di masa sekarang dan di masa depan. Jadi kita lihat sini, prosesnya itu ada yang masa lalu, sekarang, dan apa? Masa depan. Yang pasnya apa? Ibrani 9 ayat 15 sudah katakan itu. Apa dikatakan di situ? Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab apa? Ia telah. Kata telah itu menunjukkan kepada apa? Masa lalu. Ia telah mati untuk menebus, penebusan. Ya, ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah, kembali kata telah, artinya masa lalu ya, yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Tapi bukan hanya dia tebus kita, apalagi yang dia akan lakukan setelah dia menebus saudara dan saya. The present and the future bagi kita saat ini, apa yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 26 bagian akhir. Saya katakan apa? Tetapi sekarang, ya yang lalu ia telah. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Pada zaman akhir nantinya, dari sekarang dia akan pindah sekarang kemana? Ke nantinya, the future. Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi yang dapat kita katakan adalah apa? Bahwa keselamatan umat manusia adalah satu proses yang telah dan akan terus dilakukan Yesus sehingga ia datang kembali. Nah, saya sudah sebutkan beberapa waktu yang lalu, saya sudah juga sebutkan sedikit tadi malam, pada saat Ka'bah, pada saat orang-orang Israel masuk di Ka'bah, itu dimulaikan dari apa? Pelatarannya, ada pelataran di mana kita potong domba tersebut. Itulah masuk kepada proses yang pertama, yaitu proses apa? Justification, kita dibenarkan. Ya, ada pergantian, ada yang menggantikan kesalahan kita. Di zaman perjanjian lama anak domba, dan di zaman kita tentunya Yesus Kristus. Ada proses apa? Pembenaran, justification. Tapi tidak berhenti di situ. Yesus kemudian apa? Setelah dia menjadi anak korban apa? Atas segala kesalahan kita, dia akan apa? Darah itu dia masuk ke tempat apa? Ke bilik yang suci. Masuklah ke bilik yang suci. Lalu kemudian kalau kita lihat upacara Ka'bah di zaman perjanjian lama, satu kali dalam satu tahun, imam itu kemudian baru masuk kemana? Ke bilik yang maha suci. The bilik yang suci itu menggambarkan apa? Proses pengudusan. Ya, kita terus bergumul tentunya dengan kesalahan dosa kita, tapi dosa kita dibawa untuk dihadapkan kepada Yesus ya. Lalu kemudian pada akhirnya di masa penghakiman, itulah kita masuk ke bilik yang maha suci atau proses, dengan kata lain proses pemuliaan ya. Jadi disinilah kita lihat bagaimana Kristus telah menjadi pengantara bagi kita ya. Kenapa? Karena dia yang paling tepat. Dia yang paling apa? Dia yang paling sempurna ya. Dan seberapa sempurnanya Yesus menjadi pengantara bagi saudara dan saya saat ini ya. Pada saat dia berada dalam dunia. Ya, di sini ayat ini katakan, sebab jikalau ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita. Nah, apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Lebih-lebih sekarang dengan kata lain ya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ada dilihat, kita lihat sini ada apa ya? Ada kontras. Kontras pertama kita didamaikan dengan Allah, lalu kemudian kontras kedua yang step up-nya yang akan terjadi kemudian setelah kita diperdamaikan, kita akan apa? Diselamatkan. Lalu kita diperdamaikan pada saat Yesus mati, tapi kita diselamatkan melalui apa?
Kita diselamatkan melalui hidupnya. Nah, apa poinnya di sini? Artinya begini, saudara. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, apa yang terjadi dengan Yesus? Waduh, dia kan dihina. Dia dikecilkan. Dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak ada apa-apanya. Tapi kemudian Yesus mati. Ya, kemudian Yesus mati dan sudah memberikan yang terbaik yang terjadi bagi kita umat manusia. Dalam keadaan manusia yang hina saja, dia sudah dapat memberikan sesuatu yang hebat. Apalagi saat dia diangkat ke surga. Di dunia saja yang dia dihina, dia sudah begitu hebat apa yang dia lakukan. Apalagi di dalam kerajaan surga. Saat dia berada di samping kanan Bapa, dia hidup, dia dimuliakan, dia diagung-agungkan. Lebih hebat dengan kata lain, apa yang Yesus dapat lakukan bagi umat manusia, ya, dengan kata lain, ya, seperti yang dinyatakan oleh ayat ini, ya, lebih-lebih, ya, sekarang ini, ya, hebat yang lebih hebat apa yang dia lakukan sekarang dengan kata lain. Supaya apa? Bukan hanya dia sudah memberikan keselamatan bagi yang percaya, tetapi sekarang dia memastikan keselamatan. Dia memastikan keselamatan bagi mereka yang sudah percaya kepada dia. Tidak heran, Roma 8 ayat 34 juga membandingkan, ya, Kristus Yesus yang telah mati, lebih lagi sekarang yang katakan, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Sedangkan dia waktu mati di dalam dunia dengan keadaan hina sekalipun sudah hebat yang dia lakukan. Lebih lagi sekarang setelah dia bangkit, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi seringkali kita hanya berakhir, ya, kita tentu saja itu dapat kita apa? Kita dapat terus memuji Tuhan terhadap apa yang dia telah lakukan bagi kita. Tetapi lebih daripada apa yang dia telah lakukan bagi kita di kayu salib, saudara. Yang lebih penting apa yang dia sedang lakukan dan terus lakukan hingga kedatangan kedua kali bagi saudara dan bagi saya. Ya, lebih lagi. Ya. Yohanes 17 ayat 5 katakan apa? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apa artinya ayat ini? Artinya apa? Selain mungkin untuk menjawab, ya, ada orang-orang katakan, aduh Yesus itu cuma ciptaan aja, atau dia manusia yang kemudian diangkat, dia bukan Allah, dia cuma diangkat manusia yang baik yang kemudian diangkat oleh Allah. Ini mungkin ini salah satu ayat dari begitu banyak firman Tuhan yang secara jelas, ya, kalau kita melihat pelajaran seluruh firman Tuhan mengagungkan Yesus, ya, menyetarakan Yesus dengan apa? Dengan Allah. Dia bukan ciptaan, dia pencipta. Ya, dia sudah ada bukan pada saat dilahirkan di bumi ini. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Tapi coba kita lihat, ya, pada saat dia berada dalam dunia itu, dia belum apa, ya, belum seperti keadaannya saat ini. Dengan kata lain, keadaan Yesus di dalam kerajaan surga itu jauh lebih, dengan bahasa manusia yang kita dapat katakan, keadaan Yesus pada saat dia berada dalam dunia dengan keadaan dia dalam kerajaan surga saat ini berbeda. Kenapa? Saat ini dia berada di dalam kemuliaan Allah, kealahan. Dia berada di dalam kemuliaan kealahan. Ya. Dan inilah sebabnya kita harus apa, ya, betul-betul melihat, bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena dia adalah pengantara kita yang apa? Mulia, yang sedang melakukan pekerjaan besar yang apa? Lebih daripada apa yang boleh dikatakan, ya, lebih daripada apa yang dia telah lakukan di dalam dunia pada saat dia mati di kayu salib. Tentu itu sangat penting. Itu sangat penting, ya. Tetapi tidak ada kalau Yesus hanya mati di kayu salib lalu dia biarkan saudara dan saya. Apa yang terjadi? Mungkin satu saat kita menerima kebenaran tersebut, kita jadi orang benar. Tetapi kalau tidak ada yang terus-menerus menyadarkan kita akan dosa, kita akan, orang Manado bilang, embang lagi. Jatuh lagi kita dalam dosa. Tetapi saat ini di dalam kerajaan surga, sebagai imam besar, dia sedang berusaha untuk memastikan agar saudara dan saya, kita tetap berada, nama kita tetap berada di dalam kitab kehidupan. Itu yang dia lakukan, ya. Setelah apa yang dia lakukan di masa lalu. Jadi, apa pekerjaan Kristus di surga? Pertama, dia adalah pengantara kita. Dia adalah pengantara saudara dan saya. Ibrani 7:25 katakan apa, ya? Kita sudah baca ayat ini berulang-ulang kali.
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi keselamatan kita itu sudah dimulaikan. Keselamatan saudara dan saya sudah dimulaikan pada saat kita menerima kasih karunia Yesus. Saat Yesus disalibkan di kayu salib, keselamatan kita itu sudah dimulaikan. Tetapi disempurnakan oleh apa yang Yesus sedang lakukan saat ini. Pertumbuhan karakter saudara dan saya itu tidak berakhir pada saat kita menerima kasih karunia. Kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang sudah mati di kayu salib. Tetapi kemudian karakter kita itu harus kemudian berkembang, disempurnakan. Sehingga dialah yang akan membantu kita dalam pengembangan karakter kita, menyempurnakan kita. Dan itu dia lakukan pada saat dia menjadi pengantara saudara dan saya. Ya. Dikatakan bahasa Inggris, oleh dia datang kepada apa ya? Dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Therefore he is able to save completely. He is able to save completely those mereka who come to God. Mereka yang datang ya, dia sanggup untuk menyelamatkan secara sempurna mereka yang datang kepada Allah melalui dia. Jadi kita tidak akan secara sempurna kalau Yesus hanya mati di kayu salib ya, dan dia berhenti di situ saja pekerjaannya, maka kita tidak akan sempurna untuk datang kepada Bapa kalau tidak ada Yesus yang menjadi pengantara bagi kita, yang menjadi pengantara senantiasa bagi kita. Jadi Yesus pada saat ini sebagai pengantara kita, dia menyempurnakan permintaan kita, permintaan maaf kita, permohonan ampun kita kepada Bapa, dan dia membawa permintaan atau doa tersebut kepada Bapa. Dialah yang apa? Dengan kata lain dia yang menyempurnakan perkataan-perkataan kita. Dia menyempurnakan konteks keberadaan saudara dan saya sehingga kita dapat diterima. Ya, itu yang pertama yang dapat kita lihat. Yang berikutnya, yang kedua, dia bukan hanya pengantara kita, tetapi dia adalah juga pengacara kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 katakan apa? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara bagi Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, artinya ayat ini katakan, pada saat kita menerima Yesus, seringkali kita tidak selalu hidup dalam kesucian yang dikehendaki, dalam kebenaran yang dikehendaki. Seringkali kita jatuh bangun. Ya, tetapi pada saat kita jatuh, kalau kita mau bangun, apa dikatakan sini? Jika kita berbuat dosa tapi kita bangun, ya lebih bagus kita jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa dan bangun, apa? Kita mempunyai seorang pengantara bagi Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, dengan kata lain dia adalah pengacara kita. Nah, kenapa saya katakan dari ayat ini dia pengacara kita? Karena hampir semua terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris untuk 1 Yohanes 2 ayat 1, untuk kata pengantara bahasa Indonesia kita dalam bahasa Inggris adalah advokat. Nah, kita di Indonesia tahu sekali tentang kata advokat karena berasal dari Belanda mungkin ya, advokat, advocate. Ya, apa itu advocate? Nah, kata aslinya dalam bahasa Greka atau Yunani adalah parakletos. Para artinya apa? Orang yang apa? Di samping kita, orang dekat yang ada di samping kita, itu artinya para. Sedangkan kaleo, itu dari kata kletos, itu dari kata kaleo, adalah seseorang yang apa? Yang berada di samping kita yang membuat apa? Memanggil atau apa? Make a call. Ya, yang apa dikatakan dengan kata lain ini adalah a legal advocate. Ini bagaikan pengacara, advokat, pengacara, ya, pengacara hukum atau lawyer who makes the right judgment, yang tahu masalah kita dan membuat keputusan yang benar, the call, keputusan yang benar, karena dia tahu betul kita siapa. He was close enough or she was close enough to the situation, dekat sekali dengan situasi kita. Nah, kenapa Yesus dapat menjadi pengacara di surga dengan kata lain? Kenapa? Ya, dia jadi pengacara karena dia pernah sama-sama dengan kita. Dia sama-sama pernah merasakan keadaan kita. Dia pernah dicobai seperti saudara dan saya dicobai. Pernah merasakan lapar walaupun dia tidak berdosa, tapi dia mengalami rasa lapar, rasa ngantuk dan lain sebagainya. Dia dicobai juga seperti kita. Dia tahu keberadaan kita. Dia akan bilang, aduh, dengan kata lain ya di pengadilan surga, dengan kata lain dia seperti seorang pengacara, dia akan berkata di pengadilan surga, ini pendeta Rantung ini
ya walaupun dia ini jatuh bangun, tapi ya dia berusaha ya. Dia coba selalu berusaha, saudara. Ya, kalau ada pengadilan surga itu yang Yesus akan katakan. Dia tahu, saya tahu dia bergumul karena saya pernah dicoba. Ada accuser, ada setan yang akan terus-menerus menuduh dia. Setan itu juga sudah tuduh saya. Saya alami tuduhan setan kepada saya. Jadi saya tahu apa yang dialami oleh pendeta Stephen Rantum. Jadi dia membawakan, dia adalah pengacara karena dia close to us. Dia merasakan penderitaan kita, dia mengetahui keadaan saudara dan saya. Dan itulah sebabnya dia sebagai pengantara kita, dia juga secara khusus adalah pengacara kita. Dan ini terakhir, ini mungkin ada begitu banyak ya yang dapat kita lakukan. Tapi hal yang terakhir yang begitu indah, yang mungkin yang bahasa Inggrisnya it blows my mind. Itu apa? Bikin saya jadi apa? Waduh, terkagum-kagum apa yang Yesus sedang lakukan bagi kita. Ini adalah apa? Yang ketiga ini, Yesus menjadi pembuka jalan bagi kita. Wah, kita pikir, waduh, ya Yesus menjadi pembuka jalan. Jadi seperti kalau kita orang berbicara tentang pembuka jalan itu seperti orang apa ya? Ya kecil. Ya kalau kita kayak orang kawin gitu, ada pagar ayu, tapi bukan pagar ayu itu yang terpenting kan. Mereka cuma buka jalan bagi pengantin pria dan wanita, atau flower girls yang membuang bunga. Mereka hanya membuka jalan. Di zaman Yesus siapa yang membuka jalan bagi Yesus? Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Yesus. Tetapi coba bayangkan, di sini kita dapat melihat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus sekarang bukan hanya menjadi pengantara kita, pengacara kita, tetapi dia menjadi pembuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus yang apa? Atur-atur. Dengan kata lain, bayangkan kalau Yesus itu sebagai orang yang kalau kita mau masuk hotel, kita tidak masuk hotel itu sudah ada yang atur, ya. Ada pegawai hotel yang sudah mengatur sehingga tempat tidur itu sudah teratur rapi dan lain sebagainya. Seperti itulah yang Yesus sedang lakukan dengan bahasa manusia yang dapat saya gambarkan ya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ayat 3, apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Yang Yesus lakukan dalam dunia di dalam kerajaan surga saat ini bagi kita ya adalah apa yang dia dapat lakukan untuk keuntungan kita, untuk membawa keselamatan kita itu kepada satu apa? Satu kesempurnaan. Inilah satu atau pernyataan firman Tuhan yang betul-betul memberikan satu sukacita bagi saya tentang Kristus ini di surga yang menjadi pengantara kita, pengacara kita, dan pembuka jalan bagi kita. Kiranya pekabaran ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan ya, dapat diberikan pada saat ini. Sekali lagi saya mohon maaf, ini ada pengaturan baru ya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendengar Anda yang akan memberikan pertanyaan ataupun tambahan, tapi silakan. Ya, jika ada yang ingin memberikan tambahan, silakan. Saya masih bisa melihat tangan-tangan yang diangkat ya. Ada kira-kira? Saya belum melihat tangan-tangan yang diangkat. Jadi pada saat ini saya bersyukur sekali lagi kepada Saudara Elisa Siregar ya, yang sudah menjadikan apartemennya, tempatnya ini menjadi studio. Gantinya di kamar yang saat ini sudah, karena anak saya sudah kembali dari Washington State, dia sedang istirahat, makanya saya harus pergi ke tempatnya Dedek, tapi puji Tuhan Dedek sudah mengatur semuanya. Ya walaupun agak tersendat-sendat, tapi kita tetap dapat memulaikan acara ibadah kita tentunya. Baik saudara sekalian, ada kira-kira tambahan? Terima kasih Om Rain sudah bisa melihat kembali Om Rain saat ini. Ya, jika ada tambahan, Papi mungkin silakan Pi. Kalau ada tambahan, silakan. It's okay. That's good. Oh, oke.
Ya, bisa dengar sedikit. Ya. Baik, ada yang dari live dari Om Brain, mungkin Om Brain silakan. Sangat sempurna, Ted. Dan demikian kita dapat mengerti bahwa Yesus itu memang sangat luar biasa memperjuangkan keselamatan kita. Terima kasih. Ya. Ada, jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Dede cuma ada di samping di kamar, apa ada tambah dari live stream, Dek? Oke. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada, kita akan tentunya masuk bagian kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu permohonan-permohonan doa kita. Saya mohon maaf karena tadi masih dalam proses pengaturan segala sesuatunya, saya tidak sempat memegang bolpen dan kertas seperti biasanya saya untuk mencatat. Jadi saya mohon maaf jika pada malam hari ini waktu Amerika jika ada yang tidak sempat saya ingat. Pada ada permohonan-permohonan, saya mohon maaf, tapi saya akan berusaha dengan pertolongan Tuhan tetap untuk mendoakan setiap permohonan-permohonan yang diberikan. Dan tentu saja apabila ada permohonan Anda yang tidak sempat saya bawakan pada saat ini, tentunya dari tim doa juga, dan saya pribadi akan membawakan itu dalam doa kami pribadi di waktu-waktu yang akan datang. Ya, baik, silakan yang dari live stream, Abah. Tentunya saya senang sekali juga sudah melihat Ibu Ice sudah bersama-sama dengan kembali bersama dengan kami. Kami ingin tentunya ingin bertanya tentang keadaan Ronald, ya. Mudah-mudahan sudah semakin Ibu katakan sedang mendampingi Ronald, makanya saya tidak sempat melihat Ibu Ice, ya. Tapi puji Tuhan, ya. Saya akan terus mendoakan Ronald, saya akan terus mendoakan Tante Lili Rumagi saat ini yang ada bersama-sama dengan kita, dan juga tentunya saudara-saudari kami yang lainnya. Baik, ada lagi yang lainnya, Dek? Oke, Tante Nona. Boleh ulang, Dek? Sekali lagi, tolong. Silent request dari Tante Kathleen Mambo, lalu keluarga Lalaki Senior, Evi Angelo, dan juga Tante Nona Maklu. Oke, ya, terima kasih banyak, Dek. Baik, saudara sekalian, mungkin tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu yang menyertai kami. Walaupun di permulaan acara ini kami menghadapi sedikit masalah teknis, tetapi Tuhan telah membantu sehingga acara ini dapat berlangsung. Adalah kehendak-Mu Tuhan. Adalah kehendak-Mu bagi kami semua, termasuk hamba-Mu, untuk dapat memperoleh berkat dari pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini. Tentang apa yang sedang Engkau lakukan bagi kami. Engkau yang hidup, yang berada di samping kanan Bapa, yang menjadi pengantara, pengacara, dan pembuka jalan bagi kami Tuhan. Begitu besar, begitu hebat apa yang Engkau sudah lakukan. Engkau sudah melakukan yang terbaik yang telah kami manusia, terhebat yang dapat kami miliki pada saat Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tetapi Engkau tidak hanya berhenti di situ Tuhan. Engkau ingin menyempurnakan keselamatan tersebut. Sehingga kami dapat pada akhirnya masuk ke dalam kemuliaan surga bersama-sama dengan Engkau. Di dalam kerajaan yang Engkau sedang persiapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini dapat menjadi satu kekuatan iman pada kami untuk tetap terus-menerus dekat kepadamu Tuhan. Kami melihat bagaimana kehidupan di dunia ini hanya sementara, bahkan tidak ada artinya. Kami berpikir tentang keuangan mungkin atau hal-hal banyak yang manusia pikir itu dapat memberikan kesukaan bagi mereka. Tetapi kami dapat melihat bahwa semuanya itu sia-sia tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau, kedamaian yang sejati, kesukaan yang sejati adalah pada saat kami memiliki satu hubungan yang dekat dengan Engkau. Melalui pendengaran akan firman-Mu, melalui pembelajaran akan firman-Mu, melalui pembacaan firman-Mu dan perenungan daripada bacaan tersebut. Biarlah ini terus Tuhan membawa kami untuk lebih dekat kepadamu dan membentuk karakter-karakter surgawi yang dapat menjadi bagian kami semua Tuhan. Terima kasih.
Karena Engkau sedang bekerja untuk pembentukan karakter tersebut. Engkau sedang bekerja agar kemuliaan surga itu menjadi sempurna dan menjadi bagian kami secara lebih sempurna pada saat kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sudah berbakti bersama-sama dengan kami, Papi dan Mami. Om Pendeta Rain, Kesaulia khususnya Tuhan. Tuhan sudah kembali memberikan kekuatan kepada Om Rain. Biarlah kekuatan surga itu akan terus-menerus menjadi bagian Om Rain. Kami rindu untuk selalu melihat Om Rain Tuhan. Untuk memberikan kekuatan kepada kami. Untuk memberikan pengalaman-pengalaman dan kebijaksanaan yang telah dia miliki. Dan oleh pengerja-pengerja Tuhan ini, oleh hamba-hamba Tuhan ini seperti Om Rain dan Papi yang ada di South Carolina itu Tuhan, kami dapat selalu berjalan dengan kekuatan yang Engkau telah salurkan kepada mereka. Pada saat ini juga Tuhan kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan keluarga yang sudah berbakti. Hamba-Mu ingin mendoakan secara khusus Ibu Lili Rumagit Price yang sudah berbakti bersama-sama juga menghadapi masalah kesehatan. Tuhan jamahlah dia. Berikanlah kekuatan kesehatan surga yang dapat menjadi bagian Ibu Lili dan juga suaminya yang bahkan saat ini sudah berada di hospice, Bapak Price. Kami berdoa kiranya damai surga, kekuatan surga dapat terus menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Ice Erna, khususnya anaknya, putranya, Ronald Newan Tuhan. Kiranya proses sembuhan yang sempurna dapat terus menjadi bagian Ronald, sehingga dia akan juga bersuka cita oleh sebab kekuatan demi kekuatan surga yang dapat menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin terus mendoakan umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini, tapi dapat juga meluangkan waktu berbakti bersama-sama dengan kami. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Bapak Alden yang selalu juga berbakti bersama-sama, Bapak Alden Sihotan. Tuhan berikanlah kepadanya keteguhan hati, kekuatan iman bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Damai surga itu lebih cukup daripada segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Karena kerinduan kami tentunya adalah bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan. Itulah the ultimate goal yang kami semua miliki ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Johan Tambuon. Hamba-Mu juga ingin menyebutkan Tante Yeni Poluan yang ada di Colorado dan keluarganya yang ada di New Hampshire. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Bapak Pardede yang ada dalam keadaan sakit di New Hampshire. Tuhan jamahlah dia, berikanlah kekuatan kepadanya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi kesehatan yang lebih sempurna bagi Ibu Pendeta Paruntu. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin membawakan permohonan-permohonan doa pribadi yang sudah dibawakan. Kami ingin berdoa bagi Tante. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga besar Sumanti Mambo, Tante Kathleen dengan permohonan pribadinya. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjawabnya. Dan juga Tuhan akan mengiringi kehidupan Tante Kathleen dan Om dan dalam keluarga besar mereka, keluarga besar Sumanti Mambo Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan, pergumulan mereka Tuhan. Tuhan jawablah. Tuhan berikanlah satu kekuatan yang pasti bagi Om Yan dan Tante Sin. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Evi dan Angel. Permohonan doa untuk keluarga mereka yang ada di Indonesia, yang ada di Cuba. Dan juga untuk permohonan mereka untuk selalu kami membawakan dalam doa Ibu Mike Risakota. Tuhan, khususnya bagi Evi dan Angel, Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka. Tuhan bantulah mereka agar tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga ingin tentunya berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak dan yang ada di mana saja. Kami bersyukur tentunya Tuhan sudah menyertai Weni dan vaksinasi kedua yang sudah dialaminya. Kami berdoa juga untuk kesehatan seluruh umat-umat Tuhan lainnya Tuhan. Kami berdoa juga bagi rencana-rencana yang Tuhan dapat lakukan melalui Jemaat Fisdak. Kiranya jemaat yang kecil ini tapi dapat menjadi satu kekuatan surga agar supaya penyaluran pekabaran itu dapat menjangkau siapa saja yang ada di mana saja. Kami juga berdoa secara khusus juga bagi Om Alex Hendricks, kami juga berdoa bagi Tante Rose yang ada di Jerman. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di Jerman. Tante Jamie yang selalu juga berbakti bersama-sama dengan kami. Besertalah dengan mereka Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sempurnakanlah doa-doa kami. Dan biarlah kuasa-Mu akan selalu mengiringi kehidupan kami. Menjadikan kami sebagai umat-umat-Mu yang sejati. Tuhan, inilah doa, inilah permohonan kami Tuhan. Yang hamba telah bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Kiranya berkat surga menjadi bagian kita semua. Stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.